Jika mereka tidak takut mati, mereka bisa datang dan menyebabkan masalah. Inilah yang dikatakan Jun Changqiao sebelumnya. Itu sangat megah dan kuat. Dan dia yakin bahwa dia telah menghancurkan 4 sekte jahat kelas 6 berturut-turut, yang pasti mengejutkan Kabupaten Huayang. Sekte tidak akan berani memprovokasi dia. Tidak peduli berapa banyak dia memikirkannya, dia tidak menyangka bahwa Daisy Hall akan keluar dan menghubungi 20 sekte jahat, membawa hampir 10.000 murid dan menyerbu dengan cara yang muluk-muluk. Muram, Jun Changqiao mengerutkan kening. Jika itu hanya sekelompok sekte jahat yang bergabung, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tetapi dengan partisipasi sekte jahat kelas 3, itu lebih merepotkan. Li Luoqiu berkata, besok pagi, kaki gunung akan dipenuhi orang. Bagaimana kita harus menghadapinya? Jun Changqiao mengerutkan kening. Dia menolak gagasan untuk meminta bantuan Sangguan Hong karena hari sudah senja. Bahkan jika dia bisa bolak-balik, dia tidak akan bisa menghubungi orang-orang dari Akademi Mandat Surgawi. Apalagi, mereka baru saja membantunya, itu tidak benar untuk meminta bantuan lagi. Jadi, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Li Luoqiu berkata, bawa para murid ke gunung untuk bersembunyi. Tidak dibutuhkan, Jun Changqiao berkata dengan percaya diri, dengan matriks sekte perlindungan, mereka tidak bisa masuk. Li Luoqiu juga tahu bahwa matriksnya sangat kuat. Dia berkata, mereka datang dengan momentum yang besar. Jika mereka terus menghalangi puncak gunung, kita tidak bisa keluar. Jadi, Jun Changqiao berkata, kita harus menemukan cara untuk menghadapi ini. Matriks sekte perlindungan dapat melindungi tulang besi. Tidak masalah bahkan jika mereka kelelahan. Tapi setelah semua, itu adalah masalah besar. Mereka harus menghadapinya dengan sempurna seperti sekte iblis. Bagaimana kita menghadapinya? Li Luoqiu bertanya. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia mendapat ilham. Dia menjentikkan jarinya dan berkata, atasi itu sesuai dengan aturan Jianghu. Aturan Jianghu. Li Luoqiu bingung. Pada saat ini, dia menerima pesan dari mata-mata di kota. Isinya adalah sejumlah besar prajurit dari Kabupaten Huayang telah memasuki Kabupaten Qingyang. Ada 50 hingga 60 ribu dari mereka. 50 sampai 60 ribu. Jun Changqiao berkata dengan heran, mengapa ada lagi? Ketika 20 master sekte jahat berangkat, berita itu sudah menyebar di Kabupaten Huayang. Banyak prajurit datang untuk menonton kesenangan. Sekte Gunung Biru. Ma Yunteng baru saja kembali ketika Wang Donglin bergegas ke kamar dan melemparkan surat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dia membuka surat itu, dan setelah membaca isinya, dia berdiri dari kursinya dan berkata dengan kaget, sudah berakhir, sesuatu yang besar telah terjadi. Surat itu dikirim oleh cabang God Slaying Hall. Isinya adalah, sekte benar tulang besi dari Kabupaten Azure Sun telah dengan ceroboh menghancurkan 4 sekte di Kabupaten Huayangku. Besok, mereka akan membayar harganya. Saya menyarankan sekte Anda untuk tidak berpartisipasi dalam hal ini untuk menghindari terlibat. Wang Donglin menghela nafas dan berkata, Istana Pembunuhan memberitahu kita untuk tidak membantu pemimpin sekte Jun. Ma Yunteng berkata dengan serius, hal yang paling kukhawatirkan masih terjadi. Bencana ini bahkan akan lebih buruk daripada sekte iblis-iblis. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan beritahu pemimpin sekte. Untuk masalah sebesar itu, bahkan jika mereka ingin membantu Jun Changqiao, pemimpin sekte harus membuat keputusan. Pada saat yang sama, aliansi Master Qin, yang berada di sekte Grand Qi, juga menerima surat dari Istana Daisy. Arti umum adalah bahwa sekte jahat di Kabupaten Huayang saya akan menargetkan tulang besi besok. Aliansi 100 sekte akan terus menutup mata. Hahaha, ahahaha, tawa liar datang dari aula utama. Jun Changqiao, aliansi Master Qin liar dengan sukacita. Masalah besarmu akan datang. Dia masih menunggu di siang hari, tetapi itu datang di malam hari. Pada saat ini, belum lagi menutup mata, dia ingin menggunakan jarinya untuk membutakan matanya sehingga dia benar-benar tidak bisa melihat. Hal bahagia seperti itu tidak bisa dinikmati sendirian. Qin Haoran buru-buru mengirim merpati pos kepada para pemimpin berbagai sekte dan meminta mereka untuk bergegas dan pergi ke tulang besi besok. Untuk apa? Itu benar, tonton pertunjukannya. Kedatangan Kabupaten Huayang kali ini tidak hanya besar, tetapi mereka juga memberitahu Azure Sun County sebelumnya. Banyak prajurit menerima berita itu. Seperti yang diharapkan, aku tahu itu. Tulang besi menghancurkan 4 sekte jahat. Kabupaten Huayang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti.
20 sekte jahat turun dan mereka bahkan berasal dari istana pembunuhan. Pemimpin sekte Jun akan berada dalam masalah besar kali ini. Saya harap kita bisa melewati ini dengan aman. Meskipun itu yang mereka katakan, para pejuang dari Azure Sun County tidak berpikir bahwa tulang besi bisa melewati ini dengan aman. Lagi pula, dengan begitu banyak orang dan begitu banyak ahli, bahkan sekte kelas 5 tidak akan mampu menanganinya. Ayo pergi ke Azure Sun City. Banyak kekuatan, keluarga dan bahkan kultivator nakal mengambil tindakan. 20 sekte jahat dari Kabupaten Hua yang akan mencela tulang besi. Ini adalah masalah besar, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa. Kota Matahari Azure. Setelah Xie Guangqun menerima berita itu, dia dengan cemas mondar-mandir di aula utama dan berkata dengan panik, "Pemimpin sekte Kujun, mengapa kamu memprovokasi sekte jahat kelas 3 lainnya?" Tidak, aku harus memberitahunya dengan cepat. Xie Guangqun menjadi tenang. Meskipun sudah larut malam, dia secara pribadi masih pergi ke Ironbone. Namun, ketika dia tiba di kaki gunung, matanya melebar. Pada saat ini, ada banyak benda putih tergantung di dahan, menerangi sekeliling. Ini adalah, Xie Guangqun terkejut, mutiara malam. Tidak, apa yang dia lihat disebut bola lampu di bumi. Ini adalah salah satu barang harian yang dibeli Jun Changqiao ketika dia menyegarkan. Itu disebut lampu hemat energi modifikasi ajaib, dan bisa menyala dengan sendirinya tanpa listrik. Ngomong-ngomong soal, mengapa dia menggantung benda ini di kaki gunung? Karena dalam jangkauan cahaya, para murid Ironbone bekerja lembur. Beberapa menebang pohon sementara yang lain mengangkat lempengan batu. Xie Guangqun melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka akan mendirikan platform. Jun Changqiao, yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan itu, bertanya dengan heran, "Tuan Kota Xie, mengapa kamu datang ke sini larut malam?" Melihatnya begitu tenang, sudut mulut Xie Guangqun berkedut, "Pemimpin sekte Jun, sekte jahat Kabupaten Hua yang telah bergabung dan bergegas dengan niat membunuh." "Saya tahu," kata Jun Changqiao. Xie Guangqun tercengang dan menangis, "Karena pemimpin sekte Jun tahu, mengapa Anda punya waktu untuk membawa murid-murid Anda ke sini untuk mendirikan platform. Apakah Anda ingin menonton drama?" Jun Changqiao tersenyum, "Mereka datang dari jauh, jadi saya tentu harus menghibur mereka dengan baik." Xie Guangqun hampir pingsan ke tanah. Sekte jahat Kabupaten Hua yang jelas datang untuk menghancurkan tulang besi kali ini, tetapi dia masih menghibur mereka. Apa ada yang salah dengan otaknya? 2 jam kemudian, sebuah platform batu sebesar lapangan basket dibangun oleh para murid Ironbone bersama-sama. Sebuah tanda kayu besar didirikan ke arah sekte sebagai latar belakang. Baru saat itulah Xie Guangqun menyadari bahwa mereka tidak sedang membangun sebuah panggung, tetapi lebih seperti sebuah arena. "Ambilkan aku kuas," Jun Changqiao berteriak. Li Qingyang buru-buru membawa kuas dan tinta, tapi kuasnya sangat besar. Jun Changqiao memegang kuas, mencelupkannya ke dalam tinta, dan mulai menulis di papan kayu dengan satu tangan. Sesaat kemudian, dia menyingkirkan kuas dan berdiri, tampak heroik. Di papan kayu, 3 kata yang berani dan kuat muncul, platform hidup dan mati. Petik 2. Pemimpin sekte Jun mencelupkan kuas ke dalam tinta lagi. Di sisi kiri, dia menulis, "Aku akan menertawakan langit dengan pedangku." Di sisi kanan, dia menulis, "Pergi dan tinggalkan 2 pegunungan Kunlun." Gulir horizontal, tulang besi. Kembali ke bumi, studi Jun Changqiao tidak begitu bagus, tapi dia pandai kaligrafi, jadi kata-kata yang dia tulis seperti naga terbang dan burung phoenix terbang. Jika bukan karena fakta bahwa sekte jahat akan datang, Xie Guangqun akan bertepuk tangan dan bersorak. Pemimpin sekte Jun, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu membuat cincin seperti itu dan menamakannya, hidup dan mati. Apakah kamu akan melawan sekte jahat?" "Betul sekali," Jun Changqiao berkata, "menurut aturan Jianghu, kita akan melawan mereka dengan adil." Petik 2, mulut Xie Guangqun berkedut. Menurut informasi yang dia terima, sekte jahat di Kabupaten Hua yang telah mengirim 2 raja bela diri. Jika mereka bertarung dengan adil, mereka pasti akan mati dengan menyedihkan. Pemimpin sekte Jun, Xie Guangqun berkata, "Musuh datang dengan agresif kali ini. Mengapa kita tidak bersembunyi dulu dan keluar setelah angin bertiup?" Ini adalah ide yang dia dapatkan ketika dia datang. Meskipun dia tidak berdaya, itu adalah cara teraman untuk saat ini. "Terima kasih, Tuan Kota." Jun Changqiao berkata, "Aku tidak akan mundur. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa prinsip pertama Ironbone adalah hidup sebagai pahlawan dan mati sebagai pahlawan."
Dia belum pernah mendengar tentang prinsip ini sebelumnya. Beberapa murid tulang besi mengeluarkan buku catatan kecil dan menuliskannya, sementara yang lain memejamkan mata dan membacanya dalam hati. Hidup sebagai pahlawan, mati sebagai pahlawan. Xie Guangqun membacanya dalam hati dan langsung dipenuhi rasa hormat. Dalam menghadapi musuh yang kuat, dia masih bisa tetap tenang dan tenang. Apalagi dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu yang bisa menelan gunung dan sungai. Dia benar-benar pria yang pantang menyerah. Baik, Tuan Kota Xie terinfeksi dan berkata, karena pemimpin Sekte Jun ingin bertarung, saya bersedia melalui ini dengan tulang besi. Dia tidak menyebutkan 3,6 juta warga, karena dia hanya bisa mewakili dirinya sendiri dalam hal ini. Terima kasih. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, mengetahui bahwa musuh akan datang, dia tetap mendukungnya. Ini adalah teman sejati yang membutuhkan. Langit berangsur-angsur menjadi cerah, dan lampu hemat energi yang dimodifikasi yang tergantung di pepohonan juga padam. Cincin kehidupan dan kematian yang baru dibangun diselimuti kabut pagi, mengungkapkan aura serius dan bermartabat. Aku tertawa ke langit dengan pedangku. Tinggalkan dua pegunungan Kunlun. Jika seseorang melihat kata-kata penuh semangat dan kuat yang tertulis di papan kayu, mereka akan kagum. Para murid tulang besi tidak kembali ke sekte untuk beristirahat. Mereka berbaris rapi di kedua sisi ring dengan tangan di belakang punggung dan kepala terangkat tinggi. Xie Guangqun melihat ini dan berpikir, seperti yang diharapkan dari sekte tulang besi. Kabut pagi berangsur-angsur menghilang dengan matahari terbit, dan semuanya menjadi jelas. Tiba-tiba, banyak seniman bela diri muncul di hutan belantara. Jantung Xie Guangqun berdetak kencang saat dia berpikir dalam hati, sekte jahat dari Kabupaten Huayang sudah ada di sini. Tidak, mereka semua adalah seniman bela diri dari kota Huayang. Ketika mereka berada di Yue, Yus, Yue, It, Yue Yete Yin Yue, TTT. Kan S. Bertarung sampai mati. Klan dan pembudidaya nakal di kota Qingyang berteriak. Tepat pada saat ini, klan Ai kota Huyang, klan Lagu kota Sunyang, dan 7 kastelan lainnya muncul satu demi satu. Mereka tidak di sini untuk menonton pertunjukan. Mereka ada di sini untuk mendukung Ironborn. Fraksi jahat Kabupaten Huayang telah lama menggertak Kabupaten Azuresun. Semua orang telah mengeluh tentang hal itu untuk waktu yang lama. Ironborn lah yang membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Sekarang mereka dalam masalah, mereka secara alami datang dari segala arah untuk membantu. Dalam waktu singkat, hampir 100.000 pembudidaya bela diri telah berkumpul di dekat Live and Death Arena. Jumlahnya bisa dikatakan sangat besar. Tentu saja, mereka yang datang baik dari klan atau pembudidaya nakal. Tidak ada satu sekte pun yang hadir. Ini karena sekte di Azuresun County harus menjadi anggota aliansi. Mereka pasti tidak akan berpihak pada Jun Changqiao. Sekte Guru Jun, penguasa kota-kota Liang menangkupkan tangannya dan berkata, 3 tahun lalu, Windy Rain Pavilion memusnahkan 5.320 anggota Sekte Zhenghe kelas 7 di wilayahku. Bahkan orang tua, wanita, dan anak-anak pun tidak luput. Kamu menghancurkan Pavilion Stormwind. Saat dia berbicara, dia membungkuk dan berkata, saya berterima kasih atas nama mereka. Sekte Guru Jun, penguasa kota-kota Shou yang membungkuk dan berkata, terima kasih. Ada juga sekte kelas 8 di wilayahnya yang dimusnahkan karena menyinggung sekte setan kecil. Celepuk, seorang pria muda berlutut dan bersujud pada Jun Changqiao. Air mata jatuh seperti hujan saat dia berkata, terima kasih, Master Sekte Jun, karena telah membalaskan dendam keluargaku yang berjumlah 36 orang. Terimalah busur ini dari Wang Dong. Dia adalah keturunan langsung dari klan kecil di kota Yaoyang. Saat itu, dia mengikuti ayahnya dan yang lainnya ke Death Valley untuk berlatih. Karena binatang buas, dia telah menyinggung istana guntur. Pada akhirnya, seluruh klannya dimusnahkan. Dia adalah satu-satunya yang beruntung selamat. Sekte Master Jun, terimalah busur ini dariku. Sekte Master Jun, terimalah busur ini dariku. Sekte Guru Jun, satu kultivator bela diri demi satu membungkuk ke Jun Changqiao. Sebagian besar dari mereka telah diganggu atau memiliki kerabat yang telah meninggal di tangan 4 sekte kelas 6. Apa itu faksi jahat? Artinya, mereka kejam dan senang membunuh orang. Mereka tidak pernah mempertimbangkan rasa sakit orang lain. Selama mereka memprovokasi mereka, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Karena itu, semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin banyak musuh yang mereka miliki. Sekarang begitu banyak pembudidaya bela diri membungkuk kepada Jun Changqiao,
itu berarti dia telah memusnahkan 4 faksi jahat berturut-turut. Itu bisa dianggap sebagai menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Meskipun benua bintang jatuh itu kejam, masih ada perasaan yang sebenarnya. Ironborn telah membantu mereka dan kerabat mereka membalas dendam. Itu adalah kebaikan yang besar. Karena itu, mereka harus membantu ketika mereka dalam kesulitan hari ini. Setiap orang, Jun Changqiao berkata dengan benar, menghukum kejahatan dan menyingkirkan kejahatan adalah apa yang harus dilakukan Sekte Tulang Besiku. Sistem tidak bisa berkata-kata. Jelas 4 faksi jahat di Kabupaten Huayang yang telah menyinggung murid-murid mereka, jadi mereka pergi untuk memusnahkan mereka. Mengapa dia mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan yang hebat? Apakah ada orang yang akan menyanjung diri mereka sendiri seperti itu? Ya, Jun Changqiao. Pada saat ini, anggota aliansi 100 sekte yang dipimpin oleh Qin Haoran muncul di bidang penglihatannya. Ketika dia melihat begitu banyak pembudidaya bela diri dari Azure Sun County berkumpul di depan arena, dia berpikir dalam hati, mungkinkah orang-orang ini seperti saya, di sini untuk melihat tulang besi dimusnahkan. Pemimpin Sekte Jun, penguasa kota-kota Liang berkata, kami tidak akan membiarkan faksi jahat di Kabupaten Huayang menyerang. Kami tidak akan mengizinkannya. Semua orang berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Kalimat ini membuat Jun Changqiao merasa sangat tersentuh. Dia juga menyadari bahwa benua bintang jatuh yang kejam tidak dipenuhi dengan pembudidaya bela diri dengan nilai-nilai bengkok. Ada juga banyak pembudidaya bela diri dengan energi positif. Qin Haoran, yang menebak-nebak, ditampar wajahnya dengan kejam lagi. Wajahnya langsung berubah jelek. Apakah mereka gila? Beraninya mereka melindungi Ironborn? Atau apakah mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kejam faksi jahat? Tidak, Tuan Kota Ao dan Tuan Kota Han keduanya memiliki kekuatan sendiri di wilayah yang telah dimusnahkan oleh faksi jahat di Kabupaten Huayang. Mereka harus tahu cara mereka melakukan sesuatu. Melindungi tulang besi pada saat ini hanyalah mencari kematian. Sentong berkata dengan lemah, aku tidak tahu ramuan menyihir macam apa yang diberikan orang itu kepada mereka. Jun menghargai niat baik semua orang, tapi, setelah berhenti, Jun Changqiao berkata dengan keras, aku akan menanggung konsekuensi dari tindakanku sendiri. Masalah yang disebabkan oleh tulang besiku, aku, tulang besi, akan menanggungnya sendiri. Jun Changqiao tersentuh bahwa penggarap bela diri dari Kabupaten Azure Sun bersedia membantu ketika tulang besi dalam kesulitan. Namun, dia harus menghadapi masalahnya sendiri dan tidak akan melibatkan orang lain. Sentong mencibir, berpura-pura tenang. Ada begitu banyak murid sekte jahat dan 2 raja bela diri. Dia tidak percaya bahwa tulang besi tidak akan takut. Qin Haoran yakin bahwa tulang besi tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan dukungan begitu banyak penggarap bela diri. Namun, tidak semua anggota aliansi 100 sekte menyombongkan diri. Banyak bidikan besar dan murid yang mengikuti di belakangnya memiliki ekspresi canggung di wajah mereka. Mereka telah diganggu oleh sekte jahat di Kabupaten Huayang dan tidak berani berbicara. Mereka merasa lega ketika Jun Changqiao menghancurkan 4 sekte jahat. Sekarang Ironborn dalam masalah, terlalu banyak bagi mereka untuk mengikuti aliansi master untuk menonton pertunjukan. Qin Haoran, Xie Guangqun berkata dengan dingin, jika Anda di sini untuk menonton pertunjukan, silakan tersesat. Azure Sun City tidak menyambut Anda. Dia sudah memiliki masalah dengan aliansi 100 sekte di Azure Sun County menantang sekte mata air suci. Sekarang sekte jahat ada di sini untuk menonton pertunjukan, dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Wajah Qin Haoran menjadi gelap. Tepat saat dia akan berbicara, Jun Changqiao berkata, dia tamu dari jauh. Bagaimana aliansi Master Qin bisa memintanya untuk tersesat? Xie Guangqun mendengus. Karena gubernur sangat tidak tahu malu, keluarga dan penggarap bela diri Azure Sun City tidak akan baik kepada Qin Haoran. Para penggarap bela diri dari kota-kota lain adalah sama. Aliansi 100 sekte menghilang atau pura-pura tidak tahu kapan sekte jahat di Kabupaten Huayang menggertak orang-orang di Kabupaten Azure Sun. Mereka sudah kecewa. Sekarang mereka ada di sini untuk menonton Ironborn membodohi dirinya sendiri. Mereka sangat kecewa. Petik 2, Banyak tetua dan murid aliansi merasa lebih bersalah. Pemimpin sekte dari sekte pedang panjang mencibir. Tulang besi menghancurkan 4 sekte jahat. Bukan masalah besar bahwa dia dihancurkan, tapi itu masalah besar bahwa dia melibatkan Azure Sun County. Sekte jahat di Kabupaten Huayang kejam dan pendendam. Si Tuang berkata dengan tegas, jika fraksi tulang besi menyebabkan bencana menimpa Kabupaten Azure Sun saya, maka bahkan 10.000 kematian tidak akan cukup untuk membebaskan kesalahan.
Begitu dia mengatakan itu, banyak dari orang-orang hebat aliansi yang diliputi rasa bersalah merasa lega. Kali ini, Sekte Jahat Kabupaten Huayang telah meluncurkan invasi besar-besaran. Jika mereka tidak hanya menghancurkan Sekte Tulang Besi, tetapi juga banyak sekte lainnya, itu pasti akan menjadi bencana. Haha, Jun Changqiao tertawa keras. Kemudian, dia melihat wajah jelek Sentong, Si Tuang, dan yang lainnya dan berkata, sekelompok anjing yang telah lama berlutut. Mereka hanya tahu bagaimana bertahan hidup dan takut mati. Anggota aliansi 100 sekte marah. Tanda seru. Petik 2. Ekspresi Jun Changqiao mengeras saat dia berteriak, klan tulang besiku akan menunjukkan kepadamu sampah apa artinya kepalamu dipenggal, aliran darahmu, dan tulang bajamu tidak bisa dibuang. Kata-kata ini dipenuhi dengan semangat heroik yang membubung ke langit. Tulang besi. Dari saat buku itu dibuka, nama sekte ini bukan lelucon. Itu mewakili semacam integritas, dan yang lebih penting, itu mewakili semacam semangat. Pemimpin sekte pertama bersedia keluar dari penjara dan dipenggal untuk melanjutkan semangat. Seorang pria Si Tuang mencibir, seorang pria boro. Jun Changqiao menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, jika surga tidak melahirkan tulang besiku, Mang Dao akan seperti malam yang panjang. Jika surga tidak melahirkan tulang besiku, Mang Dao akan seperti malam yang panjang. Xie Guangqun berkata dengan kagum, hari ini, aku bersumpah untuk melewati tebal dan tipis dengan sekte tulang besi. Kami bersedia melalui tebal dan tipis dengan sekte tulang besi. Para pembudidaya bela diri dari Azure Sun County berteriak serempak. Pada saat ini, kata-kata Jun Changqiao membangkitkan gairah di tubuh mereka dan integritas yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Wajah Qin Haoran berubah suram. Dia selalu sangat dihormati di Azure Sun County. Sekarang begitu banyak orang mendukung tulang besi, dia sangat tidak senang dan marah. Hehehe, tiba-tiba, tawa menakutkan datang dari belakang. Dua seniman bela diri berjubah hitam berjalan selangkah demi selangkah. Ketika Qin Haoran melihat pola tengkorak di dada mereka, dia berseru, Daisy De Hall. Para penggarap bela diri dari Azure Sun County terkejut. Ini adalah sekte jahat kelas 3. Itu adalah salah satu sekte terkuat di benua bintang jatuh. Salah satu seniman bela diri berjubah hitam melihat arena dan tersenyum menakutkan. Saudara Zan, sekte tulang besi telah membangun aula berkabung sebelumnya. Karena kita telah melenyapkan 4 sekte jahat, kita tentu saja harus mengurus pengaturan pemakaman, kata seniman bela diri berjubah hitam lainnya dengan acuh tak acuh. Saat mereka berdua semakin dekat, aura menakutkan menyebar, menyebabkan penggarap bela diri dari Azure Sun County gemetar ketakutan. Apakah ini raja bela diri dari sekte jahat? Betapa menakutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, lebih banyak penggarap bela diri muncul di belakang dua raja bela diri. Meskipun mereka berpakaian berbeda, mereka semua memancarkan aura menakutkan. Jelas, mereka semua dari sekte jahat. Mereka datang. Qin Haoran mencibir ke dalam. Sekte tulang besi akan segera dilenyapkan. Dua seniman bela diri Daisy De Hall dan sekelompok besar orang dari sekte jahat muncul. Para pembudidaya bela diri dari Azure Sun County berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Tidak ada ketakutan di wajah mereka. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, 20 sekte jahat dengan total 10.000 orang berhenti di depan cincin hidup dan mati. Mereka berada 100 meter dari martial cultivator dari Azure Sun County. Aliansi Tuan Qin. Penatua Daisy De Hall melirik penggarap bela diri dan mencibir. Kamu telah membawa begitu banyak orang ke sini. Apakah kamu berencana untuk bertarung dengan kami dari Kabupaten Huayang? Jangan salah paham. Qin Haoran menangkupkan tangannya dan berkata, kami di sini untuk menonton pertunjukan. Saat dia berbicara, dia memimpin anggota aliansi ke samping, menjaga jarak dari penggarap bela diri dari Kabupaten Azure Sun. Penatua tertawa. Orang bijak tunduk pada keadaan. Petik 2, beberapa penguasa kota Azure Sun County memelototi Qin Haoran. Ini hanya dendam antara dua kekuatan. Jika itu perang, aliansi 100 sekte pasti akan menjadi yang pertama mengkhianati mereka. Aku akan menertawakan langit dengan pedang di tanganku. Meninggalkan dua gunung Kunlun, sekte tulang besi. Seorang penggarap bela diri berjubah hitam membaca kata-kata di papan kayu dengan senyum menghina. Penggarap bela diri berjubah hitam lainnya tertawa. Jun Changqiao, apa maksudmu dengan membangun altar spiritual dan berdiri di atasnya? Aturan dunia bawah.
Jun Changqiao berkata dengan bangga, 1 lawan 1. Ini adalah idenya. Dia ingin menggunakan aturan dunia bawah untuk memberikan tantangan kepada sekte jahat. 1-1. Kedua Raja Bela Diri Daisy Hall tertawa. Mengapa? Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua tidak berani menerima tantangan. Atau apakah Anda berpikir bahwa sekte tulang besi saya terlalu kuat dan Anda harus mengandalkan angka untuk menghilangkannya? Kekeke, penatua dengan nama keluarga Zan tertawa. Mengapa sekte kecil kelas 7 tidak berani menerima tantangan? Cukup, Jun Changqiao pindah ke samping dan menunjukkan 3 kata, arena hidup dan mati. Dia berkata, saya, sekte tulang besi, akan mendirikan arena hidup dan mati ini hari ini. Saya bersedia mengalami keterampilan sekte jahat Kabupaten Huayang. Kekeke, penatua Zan tertawa sinis. Saya telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat orang mengatur arena hidup dan mati sebelum sekte mereka dihancurkan. Karena kita akan mati, mengapa tidak mati di arena dengan lebih bermartabat? Kata Jun Changqiao. Itu masuk akal, penatua Zan berkata, kalau begitu, jika kita tidak bekerja sama, kita tidak layak untuk dunia bawah. Setiap orang, dia tertawa dingin dan berkata, apakah ada orang yang mau bertarung? My Point Star Valley bersedia bertarung lebih dulu. Seorang pria paruh baya berteriak. Pria ini bernama Wan Xiuxian, seorang tetua dari Point Star Valley kelas 6. Kultivasinya sudah mencapai Wuzong tahap ketiga. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan menonjol. Namun, kali ini, ada 2 tetua cabang Daisy Hall di sini. Dia harus tampil baik dan memenangkan dukungan dari sekte kelas 3. 20 sekte jahat, hampir 10.000 murid, dan 2 Raja Bela Diri memimpin mereka. Dengan susunan perlindungan sekte, Jun Changqiao dapat sepenuhnya bersembunyi di sekte dan tidak melawan mereka secara langsung. Tapi itu hanya sementara. Jika pihak lain menolak untuk pergi dan mengepung gerbang gunung, para murid tidak akan bisa keluar untuk berlatih atau berkultivasi. Karena itu, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah besar ini. Bagaimana cara mengatasinya? Jun Changqiao berpikir untuk bertarung di arena. Mungkin beberapa orang akan berpikir bahwa mereka ada di sini untuk menghancurkan sekte tersebut. Apakah mereka akan bertarung 1 lawan 1 denganmu? Ya, terutama sekte kelas 3 seperti Istana Pembantaian Dewa. Meskipun itu adalah sekte jahat, itu masih menjadi anggota dunia seni bela diri. Karena pemimpin sekte tulang besi ingin mati di arena, dia pasti akan mati dengan bermartabat dan memenuhi keinginannya. Lebih-lebih lagi, ada begitu banyak pembudidaya bela diri dari Azure Sun County. Itu adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk secara pribadi menyaksikan konsekuensi kejam dari menyinggung sekte jahat Kabupaten Huayang. Penatua Wan, Raja Bela Diri yang bermarga Zan berkata, kamu harus menjaga pemimpin sekte tulang besi ini dengan baik. Dipahami, Wan Xiuxian berjalan keluar dan melompat ke arena hidup dan mati. Dia pertama kali melirik Jun Changqiao, lalu melihat kata-kata di papan kayu. Matanya segera dipenuhi dengan penghinaan. Itu hanya sekte kelas 7. Dia telah membuat dirinya terlalu pantang menyerah dan pantang menyerah, bukan? Jun Changqiao mengabaikannya dan memandang kedua Raja Bela Diri, berkata, kali ini, akan ada 10 pertandingan di arena hidup dan mati. Jika saya, tulang besi, kalah 1 pertandingan, saya akan membawa murid-murid saya dan bunuh diri di depan, di dunia. Apa, pemimpin sekte Jun, kamu tidak boleh. Ekspresi Xie Guangqun dan Ai Sangyao berubah drastis. Mereka tahu bahwa murid-murid tulang besi sangat kuat, karena mereka sudah membuktikannya ketika menantang sekte mata air suci. Namun, jika mereka secara kolektif bunuh diri setelah kalah dalam pertandingan, bukankah itu terlalu arogan? Selanjutnya, masih ada 2 Raja Bela Diri. Jika mereka bertarung, mereka akan jauh lebih kuat dari Wuzong. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Pemimpin sekte Jun. Tepat ketika Xie Guangqun dan Ai Sangyao membuka mulut mereka mendengar Jun Changqiao menyela dengan ekspresi serius, saya sudah mengambil keputusan. Sikapnya sangat pantang menyerah. Petik 2, Xie Guanghun dan Ai Sang menggelengkan kepala. Tuan kota, klan, dan penggarap keliling yang datang untuk mendukung Jun Changqiao juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Jika diputuskan berdasarkan jumlah menang dan kalah, itu masih bisa dimengerti. Namun, kondisi seperti ini di mana dia harus bunuh diri jika kalah 1 dari 10 pertandingan jelas memaksanya ke dalam situasi putus asa. Qin Haoran berpikir dalam hati, dia benar-benar mencari kematian. Meskipun Sentong dan Situ Wang tampak tanpa ekspresi, hati mereka sangat bahagia. Mereka tidak percaya bahwa fraksi jahat,
dengan dua raja bela diri yang bertanggung jawab, tidak akan bisa memenangkan setidaknya 1 dari 10 pertandingan. Kekeke, Penatua Zan tertawa aneh. Sekte Master Jun tahu bahwa sekte itu harus dimusnahkan hari ini. Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk memainkan pertempuran yang begitu seru di arena? Jun Changqiao berkata, hidup harus menyenangkan. Baik, Penatua Zan tersenyum dan berkata, karena pemimpin sekte Jun suka memainkan permainan yang mengasyikkan, kami tidak akan menggertak yang lemah. Kami akan bertarung 10 ronde di atas panggung. Jika Ironborn kalah 1 ronde, dia akan memimpin murid-muridnya untuk bunuh diri. Petik 2. Tentu saja, Jun Chang berkata sambil tersenyum, jika sekte tulang besi saya cukup beruntung untuk memenangkan semua 10 ronde, maka saya meminta Anda berdua untuk pergi dengan sekte jahat ini dan mengurus urusan Anda sendiri. Cukup beruntung untuk memenangkan semua 10 putaran. Penatua Zan tersenyum sinis. Apakah menurutmu itu mungkin? Mustahil. Ini adalah pemikiran bulat dari semua seniman bela diri yang hadir. Jika dua raja bela diri bertarung, tulang besi akan kehilangan 2 ronde secara langsung. Hasilnya adalah mereka semua melakukan bunuh diri. Jun Changqiao berkata, apakah kamu berani bermain? Penatua Zan tersenyum tipis dan berkata, jika tulang besi cukup beruntung untuk memenangkan semua 10 ronde, maka kami akan pergi dan mengurus urusan kami sendiri. Baik, Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, ada begitu banyak penggarap bela diri di sini. Kami akan menjadi saksinya. Petik 2, petik 2. Xie Guangqun, Ai Sang, dan mulut yang lain berkedut. Pemimpin sekte Jun memainkan pertempuran seru di arena dengan seluruh kelompok tulang besi melakukan bunuh diri. Xiao Ziji, Jun Changqiao berteriak, kamu yang pertama di ronde pertama. Ya, Xiao Ziji pergi ke arena hidup dan mati. Itu Wuzong tahap ketiga. Jika mereka tidak mengirim penatua dan mengirim murid sebagai gantinya, mereka akan kalah di babak pertama. Sejauh yang saya tahu, tulang besi tidak memiliki penatua. Karena ada 10 putaran, maka mereka harus mengirim seorang murid. Xiao Ziji ini mungkin tampil bagus di sekte mata air suci, tapi dia hanya seorang master bela diri. Bagaimana dia bisa mengalahkan Wuzong tahap ketiga? Seniman bela diri Kabupaten Qingyang menggelengkan kepala. Jika mereka tidak memiliki penatua, maka mereka bisa bertarung sendiri. Mengirim murid ke arena adalah untuk kalah dengan sengaja. Para penggarap bela diri dari Kabupaten Huayang mencibir. Mereka pikir akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menghancurkan Ironborn. Sekarang, selama tetua Star Point Valley memenangkan putaran pertama, mereka semua akan bunuh diri. Itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Pemimpin Sekte Jun, Wan Xiuxian berkata dengan jijik, mengirim seorang murid untuk melawanku, kamu memperlakukan kehidupan seluruh sektemu sebagai lelucon. Potong omong kosong, Xiao Ziji berkata, mari kita mulai dengan cepat. Meskipun dia berkata begitu, dia sebenarnya cukup gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Wuzong tahap ketiga. Wan Xiuxian mencibir, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Huf, atribut yin jahat segera menyebar. Sistem berkata, orang ini adalah Wuzong tahap tengah tahap ketiga. Kekuatannya sekitar 180.000 pound. 180.000, iya. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, diri yang berdosa seharusnya bisa menang. Jika seniman bela diri yang hadir mendengar ini, mereka pasti akan hancur. Kakak, muridmu hanya master bela diri tahap ke-6 atau ke-7. Bahkan jika dia adalah master bela diri tingkat ekstrim, kekuatannya paling banyak 180.000 pound. Bagaimana dia bisa bertarung melawan 180.000 pound Wuzong? Huf, pada saat ini, tangan kanan Wan Xiuxian mengepal. Atribut yin jahat langsung menyebar dan meninju Xiao Ziji. Dengan dukungan teknik bela dirinya, kekuatan pukulannya langsung melonjak hingga 200.000 pound. Cukup, Xiao Ziji menggunakan Cloud Trading Steps untuk menghindar. Namun, saat dia menghindar, tinju kiri Wan Xiuxian datang dari sudut yang sulit. Bang, tinju yang juga membawa kekuatan 200.000 pound langsung menghantam bahu kanan Xiao Ziji. Riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di atas panggung. Ini sudah berakhir. Banyak seniman bela diri memiliki pemikiran ini dalam pikiran mereka ketika mereka melihatnya. Namun, luar biasa, Xiao Ziji, yang menggunakan tubuhnya untuk menahan 200.000 pound, hanya mundur 2 langkah kecil. Tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Hah, Wan Xiuxian berkata dengan terkejut, kamu masih bisa berdiri setelah mengambil tinju bayangan jahat yang lebih tua ini. Tubuhmu cukup kuat. Huf, saat dia berbicara, dia bergegas. Huf,
Tinju kiri dan kanannya menyerang pada saat yang sama, langsung membentuk tinju bayangan jahat yang padat, disertai dengan hembusan angin dingin. Bang, 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 sulit bagi diri berdosa untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk melawan. Ketika Wan Xiuxian berhenti, ketika energi gelap menghilang, mulut semua orang tiba-tiba terbuka. Karena murid tulang besi itu masih berdiri di atas panggung tanpa perubahan ekspresi, memberi orang perasaan bahwa itu tidak menyakitkan sama sekali. Penatua Wan, Penatua Zan mengerutkan kening dan berkata, kamu sekarang mewakili kekuatan jahat Kabupaten Huayang. Tolong anggap ini serius. Petik 2, Sudut mulut Wan Xiuxian berkedut. Untuk pamer di depan dua raja bela diri dari Istana Pembunuh Dewa, dia sudah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Namun, murid tulang besi di depannya ini hanyalah segumpal besi yang sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Xiao Ziji menggunakan Cloud Trading Steps dan bergegas. Tangan kirinya dipenuhi dengan Exploding Fist dan tangan kanannya dipenuhi dengan Mountain Splitting Palm. Kecepatan tinjunya sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat. Wajah semua ahli yang hadir sangat berubah. Murid tulang besi bernama Xiao Ziji itu jelas hanya seorang master bela diri kelas 6, tetapi kekuatan yang dia keluarkan setidaknya 200.000 pound. Tidak baik, Wan Xiuxian terkejut. Boom, tanda pisah. Banyak seniman bela diri tidak salah. Telapak pemisah gunung yang digunakan Xiao Zuiji dengan tangan kanannya telah mencapai berat 200.000 pon. Master bela diri kelas 6 dengan kekuatan yang sebanding dengan Wuzong kelas menengah kelas 3 benar-benar menakutkan. Namun, wajah Jun Changqiao tenang. Kekuatan ledakan Xiao Ziji benar-benar masuk akal karena dia telah menghancurkan jimat peningkatan kekuatan yang dia berikan untuknya. Meskipun itu disempurnakan dari pavilion talisman dan tidak dapat dibandingkan dengan talisman peningkatan kekuatan 5 kali lipat yang dijual di toko, itu masih dapat meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Setelah kembali dari Sekte Mata Air Suci, Xiao Ziji telah memasuki kelas 6 dari kelas 5. Kekuatannya sekitar 90.000, jadi dengan jimat peningkatan kekuatan dan telapak pemisah gunung, mudah untuk mematahkan 200.000 jin. Dia merasa sangat baik ketika dia melemparkan pukulan. Dia merasa baik, tetapi Wan Xiuxian, yang tidak bisa menghindar tepat waktu dan terpaksa mundur 6 atau 7 langkah, tercengang. Seorang master bela diri kelas 6 dengan kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Ini, terlalu menakutkan. Semua seniman bela diri menatap dengan mata lebar. Bahkan mata kedua raja bela diri dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Beberapa seniman bela diri sangat berbakat dan kekuatan mereka jauh melebihi yang lain di alam yang sama. Ini bisa dimengerti. Tapi master bela diri kelas 6, bahkan jika itu di level superior, hanya bisa mencapai 100.000 jin paling banyak. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Bagaimana orang itu berkultivasi? Tidak heran pemimpin Sekte Jun berani membiarkannya bertarung. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Wuzong kelas 3. Semua orang terkejut dan berdiskusi. Xiao Ziji, yang berada di Life and Death Arena, merasakan kekuatan yang luar biasa. Matanya terbakar dan darah di tubuhnya mendidih dengan hebat. Bertarung, ini adalah pemikirannya dan dia menerapkannya. Dia menggunakan Cloud Trading Steps dan bergegas lagi. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Cahaya mengalir berbentuk bulan sabit, membawa kekuatan ledakan, menembus kehampaan dan melesat keluar dengan eksplosif. Kekuatannya mencapai 250.000 jin. Teknik bela diri spiritual semacam ini telah dimodifikasi oleh orang misterius yang maha kuasa. Itu akan menjadi lebih kuat saat kekuatan pengguna meningkat. Wan Xiuxian melihat ini dan wajahnya sangat berubah. Suara mendesing. Dia mencoba menghindar dengan teknik tubuhnya. Tapi sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia mendengar Xiao Ziji berteriak, "Aku tebas, aku tebas, aku tebas, tebas." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 lampu mengalir berbentuk bulan sabit melesat keluar dari langit, udara, dan tanah, membawa kekuatan 250.000 jin. Semua orang tercengang. Keterampilan bela diri jenis energi spiritual semacam ini menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia menggunakannya seperti ini, bukankah dia takut dia akan lumpuh karena kelelahan sebelum dia bisa menghabisi lawannya? Ledakan. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, ledakan keras terdengar. Meskipun Wan Xiuxian menghindari self-chop pertama, dia masih terkena 2 self-chop lainnya. Deng. Dia mundur dengan cepat, dan ketika dia menstabilkan tubuhnya di tepi arena dengan susah payah, dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Menahan 2 tebasan diri yang kuat pada saat yang sama, dia tidak bisa menghindari cedera.
Seorang master bela diri mampu membuat Wuzong muntah darah. Luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan merasa sulit untuk percaya bahwa ada seseorang yang mampu bertarung di atas ranah kultivasi mereka. Tidak heran sekte musim semi suci kalah 74 pertandingan berturut-turut. Para murid tulang besi terlalu kuat. Sementara semua orang berdiskusi, Xiao Ziji melancarkan serangan lagi. Dia tidak menggunakan self-slash lagi. Sebagai gantinya, dia memilih untuk menggunakan Mountain Splitting Palm dan Rupturing Fist dalam pertarungan jarak dekat. Ini membuat Wan Xiuxian merasa jauh lebih baik. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa murid tulang besi ini semakin berani dan kuat semakin dia bertarung. Yang membuatnya lebih buruk adalah, Wan Xiuxian mencoba melawan, tetapi tidak peduli bagaimana dia bertarung, lawannya dapat dengan mudah menyelesaikannya dengan tubuh fisiknya. Pada akhirnya, dia dipukuli lagi. Meskipun Xiao Zuiji mampu melawan master besar bela diri peringkat ketiga dengan bantuan jimat peningkatan kekuatan, tubuh fisiknya benar-benar marah. Anda ingin memukul saya, tentu. Kalau begitu, aku akan memukulmu lagi. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan armor sutra yang lembut, Xiao Zuiji bahkan tidak membuka perisai segelnya. Dia menyerang dengan liar, memperlihatkan kekurangannya. Petik 2, Sudut mulut seniman bela diri berkedut. Pertempuran adalah semacam pekerjaan teknis. Itu tentang bergerak, menghindar, bertahan, dan melakukan serangan balik. Murid Ironbone tidak perlu bertahan sama sekali dan bertarung dengan tangan terbuka. Dia benar-benar seorang priabur. Pemimpin sekte itu ceroboh, dan muridnya juga ceroboh. Ini benar-benar, jika surga tidak melahirkannya tulang besi, Mang Dao akan seperti malam yang panjang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di Life and Death Arena, keduanya telah bertukar lusinan pukulan. Prosesnya tidak rumit, dan tidak menyilaukan. Anda meninju saya meninju Anda kembali, dan mereka tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Xiao Ziji, dengan pertahanannya yang kuat, dapat menahannya, tetapi Wan Xiuxian, dengan tubuh fisiknya yang biasa, berada dalam situasi yang tragis. Karena dipukul lebih dari 20 kali, dan lukanya semakin parah. Dari situasi saat ini, dia sudah dirugikan. Tidak. Dia harus mengubah strateginya, atau dia pasti akan kalah. Wan Xiuxian meraung marah, dan tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh atribut gelap. Perubahan iblis. Seseorang berseru, teknik kultivasi mental sekte iblis tingkat tinggi. Teknik kultivasi mental sekte iblis tingkat tinggi. Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Teknik kultivasi mental sekte iblis tingkat tinggi sudah sangat berharga, dan itu digunakan oleh sekte iblis, jadi itu bahkan lebih jarang. Ketika penatua lembah bintang ini menggunakannya, kekuatannya pasti akan meningkat secara kualitatif. Peng! Pada saat ini, sebuah ledakan datang dari Life and Death Arena. Wan Xiuxian terhuyung-huyung keluar dari atribut gelap, dan tanda tinju merah terang muncul di sisi kanan wajahnya. Ini adalah pukulan di wajah. Sial! Wan Xiuxian sangat marah. Ketika dia hendak mengaum dan menggunakan kartu asnya, Xiao Ziji berjalan keluar dari kabut dan meninjunya. Kali ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Xiao Ziji membawa kekuatan besar, dan itu mengenai lengan Wan Xiuxian lagi, dan dia terhuyung mundur. Seniman bela diri yang lebih kuat dapat melihat bahwa penatua lembah bintang telah jatuh ke dalam kerugian mutlak. Pada saat ini, bahkan jika dia menggunakan kartu trufnya, akan sulit untuk membalikkan situasi. Pemimpin sekte, Xiao Ziji berkata dengan telepati, biarkan dia mati, atau biarkan dia hidup. Saat bertarung di Life and Death Arena, dia masih bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengirim pesan telepati. Ini benar-benar menakjubkan. Biarkan dia setengah hidup, Jun Changqiao berkata dengan telepati. Meskipun itu adalah pertempuran hidup dan mati, jika Wan Xiuxian terbunuh, itu pasti akan membuat marah sekte iblis Kabupaten Huayang, dan membuatnya lebih pasif, jadi dia mengambil rute yang lembut terlebih dahulu. Dipahami, Xiao Ziji terus membombardir Wan Xiuxian, yang terus mundur, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Meridian dan organ dalam di tubuhnya tidak bisa menahan pertarungan yang begitu sulit. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Xiao Ziji maju selangkah dan mengayunkan tangan kanannya secara langsung, menghempaskan Wan Xiuxian yang mundur dari Life and Death Arena. Ketika dia jatuh dengan keras ke tanah, darah terus menyembur keluar. Xiao Ziji menangkupkan tangannya dengan bangga dan berkata, terima kasih telah mengizinkanku menang.
Semua orang terkejut. Uzong peringkat 3 dikalahkan begitu cepat dan terluka parah. Itu tidak terduga. Maaf. Jun Changqiao pergi ke Live and Death Arena dan menangkupkan tangannya. Sekte kami memenangkan pertempuran pertama dengan keberuntungan. Petik 2, Ini dianggap keberuntungan. Tidak ada yang namanya keberuntungan di dunia.